wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani, NIM D022134. Di sini saya akan menjelaskan proposal bab 1 sampai bab 3 saya untuk memenuhi tugas akhir, yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama di sini adalah judul dari proposal saya, yaitu implementasi data mining menggunakan algoritma KNS Network atau KNN untuk klasifikasi warga yang berhak menerima bantuan sosial di desa-desa Kecamatan Cempalagian. Nah, langsung saja yang pertama di sini bab 1. Nah, ini adalah sedikit gambaran latar belakang dari bab 1 saya. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Program bantuan sosial ini mencangkup berbagai skema seperti bantuan pangan, bantuan tunai, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Namun meskipun tujuan program ini sangat mulia, akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial seringkali menjadi sorotan di tengah masyarakat. Berdasarkan beberapa daerah, ditemukan bahwa sekitar 30-35% bantuan sosial tidak tepat sasaran karena data penerima yang tidak akurat. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan algoritma KNN untuk menentukan penerimaan bantuan sosial di desa Cempalagian. Yang kedua, apa hasil yang diperoleh dari penerapan algoritma KNN dalam analisis bantuan sosial ini. Yang ketiga, bagaimana penelitian ini menjawab bagaimana metode KNN dapat membantu mengurangi kesalahan penyaluran bantuan sosial. Nah, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini akan menggunakan data dari desa di Cempalagian, termasuk informasi mengenai kondisi ekonomi, pendidikan, kebutuhan khusus individu atau keluarga yang berpotensi menerima bantuan sosial. Yang kedua, algoritma yang diterapkan adalah KNN yang dipilih karena kemudahan dan kesederhanaannya dalam analisis data sosial. Yang ketiga, penelitian ini akan menggunakan bahasa pemrograman Python serta pustaka library yang relevan untuk implementasi KNN. Penelitian ini dibatasi oleh ketersediaan data yang diperbarui secara berkala. Tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan KNN dalam konteks bantuan sosial agar menghasilkan seleksi penerimaan yang lebih akurat. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam merancang program bantuan sosial yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat di desa-desa Kecamatan Cempalagian. Dan yang terakhir, selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari penerapan KNN, termasuk beberapa efektif algoritma ini dalam menentukan penerimaan bantuan sosial. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang algoritma KNN dan penerapannya dalam konteks bantuan sosial, khususnya bantuan sosial. Yang kedua, hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pemerintah desa dalam merancang dan meningkatkan program bantuan sosial yang lebih efektif. Selanjutnya, bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, yang pertama di tinjauan pustaka itu pengertian bantuan sosial. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Sifat bantuan ini tidak secara terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Yang selanjutnya adalah demografi, karena data yang saya gunakan itu nantinya adalah data demografi. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, demografi formal mencangkup pengumpulan dan analisis statistik matematika dari data demografi. Ilmu demografi sendiri kebetulannya terbagi menjadi dua, yaitu demografi formal atau murni dan studi kependudukan. Nah, data mining. Mengapa data mining ini yang saya jelaskan? Karena judul saya berhubungan dengan data mining. Data mining adalah penggunaan otomatis teknik analisis data untuk mengungkap hubungan yang sebelumnya tidak terdeteksi antara data yang item
Data mining adalah proses untuk menentukan data yang sama dari database atau dataset di daerah yang berbeda seperti keuangan, industri retail, ilmu pengetahuan, statistik, ilmu kedokteran, kecerdasan buatan, atau ilmu syarat. Tahapan-tahapan dalam data mining. Yang pertama itu ada pembersihan data atau data cleaning, ada integrasi data atau data integration, seleksi data atau data selection, transformasi data atau data transformation, proses data mining, evaluasi pola atau pattern evaluation, yang terakhir presentasi pengetahuan atau knowledge presentation. Nah, data mining dalam konteks bantuan sosial. Data mining dalam konteks bantuan sosial merujuk pada penggunaan teknik analisis data untuk menentukan pola atau informasi yang berguna dari kumpulan data yang besar dan kompleks terkait penerima bantuan sosial. Klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk menentukan model atau fungsi yang menjelaskan dan membedakan konsep kelas data untuk memperkirakan kelas yang tidak diketahui dari suatu objek. Algoritma. Algoritma memiliki asal kata dari algorithms, mengacu pada seorang penulis terkenal yang berasal dari Arab, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, yang hidup pada masa tahun 770 Masehi, yang merupakan salah satu ilmuwan yang terkenal pada masanya. Sedangkan algoritma KNN merupakan metode yang digunakan untuk menentukan klasifikasi data berdasarkan jarak terpendek terhadap objek data. Penentuan nilai K yang terbaik untuk algoritma ini didasarkan pada data yang ada. Nilai K yang tinggi dapat mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi juga membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi lebih kabur. Alasan menggunakan KNN. Penggunaan metode KNN dalam penelitian dengan judul implementasi data mining menggunakan algoritma KNN untuk klasifikasi warga yang berhak menerima bantuan sosial di desa-desa Kecamatan Sampalagian dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Berikut yang pertama, klasifikasi berdasarkan kedekatan. Yang kedua, kemudahan implementasi. Jadi kemudahan dalam mengimplementasikan kalau menggunakan algoritma KNN. Tiga, tidak memerlukan model yang rumit. Jadi KNN ini modelnya itu tidak rumit seperti metode-metode yang lain. Dapat menangani data multidimensi, dan yang terakhir mengatasi noise dengan nilai K yang tepat seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Python. Nah, di sini proposal saya nantinya itu juga menggunakan inputannya itu program, di mana programnya itu saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Python merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Dwight Van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python juga merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer belakangan ini. Nah, di sini ada flowchart saya, di mana tahapan dari flowchart saya itu yang pertama mulai, terus di sini ada pengumpulan data, ada pemrosesan data, pembagian data, training dan testing, pemulihan algoritma data mining, pembangunan model klasifikasi. Nah, di mana ketika di pembangunan model klasifikasi itu ke evaluasi model. Ketika evaluasi modelnya berhasil, itu akan ke implementasi model. Tapi ketika evaluasi modelnya tidak berhasil, itu akan kembali ke penggunaan model klasifikasi. Nah, setelah berhasil, itu implementasi model, analisis hasil, dan laporan selesai. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian saya tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Di sini saya mau tunjukkan saya penelitian terdahulunya. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama itu di penelitian terdahulunya ini saya ambil nama dan tahun penelitian, data, metode, serta hasil penelitian mereka dapatkan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Hamasuda Ade Irma Purmasari Tati Supriyati. Data yang digunakan itu data penerima PKH dan BLT. Nah, algoritma yang digunakan juga KNN. Hasil akurasinya itu, hasil penelitiannya itu klasifikasi efektif untuk kondisi ekonomi penerima bantuan, mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi distribusi BPNT. Nah,
Di sini dia BPNT, sedangkan saya mencakup semua, yaitu bansos entah itu BPNT, BLT atau sejenisnya. Nah, di sini saya menggunakan 5 yang saya jelaskan tadi adalah salah satunya. Kemudian di sini ada kerangka pikir. Yang pertama itu masalah bantuan sosial sering tidak tepat sasaran karena seleksi penerima yang kurang akurat. Kedua, solusinya menggunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan warga yang berhak menerima bantuan sosial. Selanjutnya ada tindakan mengumpulkan data warga di desa-desa Kecamatan Campalagian dan menerapkan KNN untuk klasifikasi penerima bantuan. Yang keempat, target implementasi model KNN diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Dan yang terakhir, hasil yang diharapkan nilai akurasi klasifikasi penerima bantuan sosial akan tinggi, menjamin bantuan tepat sasaran. Di sini ada confusion matrix, di mana pada confusion matrix itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu yang pertama itu ada precision class, terus ada akurasi, ada precision, recall, dan F1 score. Nah, ini dia rumus-rumus yang akan nanti saya terapkan di penelitian saya, yaitu menggunakan algoritma KNN, dan ini adalah beberapa rumusnya. Nah, kita masuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen simulasi. Penelitian ini menggunakan algoritma KNN untuk mengolah data numerik dan mengklasifikasikan warga yang berhak menerima bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis hasil klasifikasi secara terukur. Tempat penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Data penelitian diperoleh langsung dari kantor desa di wilayah Kecamatan Campalagian. Kantor desa menjadi sumber utama karena memiliki data terkait kondisi sosial dan ekonomi warga yang digunakan untuk proses klasifikasi penerima bantuan sosial. Nah, jadwal penelitian. Di sini mungkin saya bisa perlihatkan jadwal penelitian saya. Nah, di sini untuk bulan pertama itu pengumpulan data, bulan kedua itu analisis data, bulan ketiga pengelolaan data, bulan keempat analisis hasil, dan yang terakhir itu bulan kelima itu pengujian. Nah, Selanjutnya metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 metode utama, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara, yang masing-masing memiliki tujuan dan peran penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing metode pengumpulan data tersebut. Yang pertama, studi pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 metode utama, yaitu studi pustaka. Nah, selanjutnya observasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati langsung kondisi di lapangan, terutama terkait dengan pengumpulan data dan pengolahan data penerima bantuan sosial. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, terutama perangkat desa yang terlibat dalam pengolahan dan pendataan bantuan sosial. Oke, itu dia hasil paparan untuk proposal bab 1 dan bab 3 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.